Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat malam, selamat beribadah. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama untuk menghadap hadirat Tuhan, membawa hati kita, membawa jiwa kita ke dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami ada semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai malam hari ini kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berada di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami, menyembuhkan kami yang sedang sakit, melepaskan kami yang sedang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan pujian untuk Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
kondisi kita, apapun keadaan kita, satu hal yang boleh kita percaya, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, Dia tetap Allah yang sama. Dia baik buat setiap hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal buat hidup kita. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Dan sekarang kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan. Kami siap untuk ditegur Tuhan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa jemaat di tempat ini. Di tengah-tengah pandemi, hidup serba terbatas. Saudara ambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya yakin para malaikat di surga bersukacita melihat saudara-saudara ada di rumah Tuhan pada hari ibadah ini, memuliakan nama Tuhan adanya. Tuhan pasti memberkati saudara semuanya. Jemaat ini begitu luar biasa, dari Satgas, pemain musik, pelayan-pelayan Tuhan yang lain, begitu gairah memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin Allah berkenan terhadap saudara semuanya. Mari pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan untuk bersama-sama bagaimana kita menghadap hadirat Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesukaran seperti sekarang ini yang menimpa dunia, ingat, menimpa dunia, bukan hanya kita saja, tetapi bangsa-bangsa lain di dunia pun menghadapi hal yang serupa. Saudara, hati-hati dengan persungutan, sebab di situ iblis menghasut kita untuk bersungut-sungut. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala krisis kita tetap memuliakan nama Tuhan. Maka Allah akan mengunjungi kita semuanya dalam hidup. Saudara kekasih, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menyehatkan air di kota Yeriko. Pertama-tama saudara harus tahu tentang Yeriko. Kota Yeriko ini kota yang megah, kota yang luar biasa pada zaman Yosua. Kota ini dibangun dengan harga yang amat sangat mahal. Temboknya saja tebal, saudara. Lebih dari 3 meter tebalnya, untuk menjaga keamanan negeri itu. Tetapi sayang penduduknya itu jahat, penduduknya itu tidak bertobat. Penduduknya itu begitu bengis, ingin memusnahkan bangsa Israel. Dalam perjalanan Israel menuju ke Kanaan dihadang oleh bangsa ini untuk dimusnahkan. Tetapi Tuhan yang Maha Besar melindungi umatnya, sehingga keadaannya terbalik. Yeriko, saudara kasih, hancur berantakan ketika Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi kota ini 7 kali, maka robohlah tembok-tembok yang tebal itu, hancur. Tapi di tengah-tengah kematian semua penduduk Yeriko ada perempuan sundal namanya Rahab yang telah bertobat
Sebelum kehancuran itu, dia bertobat bersama dengan keluarganya, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Terima Allah sebagai juru selamat, meninggalkan Baal, meninggalkan dewa-dewa. Dan Rahab itu melindungi pengintai yang diutus oleh Yosua, menyelamatkan mereka. Rahab mempertaruhkan nyawa untuk membela Israel, dan Tuhan menyelamatkan dia bersama keluarganya tatkala Yeriko dihancurkan. Maka Yosua menyampaikan kata-kata kutuk, terkutuklah orang yang akan membangun kembali kota Yeriko ini, harus membayar anak sulung untuk mendirikan dasar kota itu, dan membayar anak yang bungsu untuk memasang pintu gerbangnya. Bertahun-tahun lamanya kota ini sudah hancur dan menjadi puing-puing. Tetapi pada zaman Raja Ahab muncul seorang bernama Hiel. Dia tahu tentang kutuk itu, dan dia rela mengorbankan anaknya yang sulung dan anaknya yang bungsu untuk membangun kembali kota ini. Maka Hiel itu mengorbankan putranya yang sulung untuk meletakkan dasar kota itu. Dan kemudian ketika membangun pintu gerbang, dia mengorbankan anaknya yang bungsu. Dua nyawa dikorbankan untuk membangun kembali kota Yeriko. Dan kota Yeriko makin lama makin ramai, menjadi kota perdagangan yang dikunjungi banyak orang-orang. Dan kota ini megah berdiri teguh. Pada zaman Elisa, maka keluhan-keluhan dari masyarakat Yeriko adalah mereka melihat airnya mengandung sejenis bahan yang mematikan bayi-bayi. Saudara kekasih, kota ini memang megah, kota ini memang bagus, kota ini memang disukai banyak orang. Tetapi sayang, airnya itu tidak baik. Airnya mengakibatkan kematian. Ibu-ibu yang hamil tidak dapat melahirkan anak dengan sehat, karena air itu mematikan. Nah, saudara kekasih, kita baca di dalam 1 Raja-Raja maksudnya 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.
Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa adalah hamba Allah yang menggantikan Nabi Elia. Elisa dijumpai Elia bukan lagi pengangguran, nggak ada kerjaan, tidak. Elisa itu pekerja keras, dia berjuang, dia membajak tanah, dia punya lembu-lembu untuk penghidupan mereka itu. Jadi Elisa itu bukan orang yang nganggur, yang lontang-lantung ke sana kemari, tidak, tetapi orang yang berani bekerja keras. Tuhan mengasihi orang-orang yang bekerja keras. Malah di dalam jemaat Tesalonika, Paulus menegur mereka yang malas, tidak mau bekerja, jangan makan, katanya. Saudara kasih, jadi Elia menjumpai Elisa itu sedang bekerja keras, membajak tanah untuk menabur benih-benih, sebab sudah biasa mereka itu bekerja. Nah, ketika Tuhan memanggil Elisa melalui Nabi Elia, maka Tuhan mengurapi dia melalui Nabi Elia ini, dan Elisa siap. Perlu saya bacakan ayatnya. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Lalu baliklah ia pada Elia, dia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Jadi Elisa ini kemudian mengadakan jamuan perpisahan dengan kawan-kawannya, dengan para pegawainya, dan dia mohon diri kepada orang tuanya untuk mengikuti Elia. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dia mulai pelayanannya dengan merendahkan diri sebagai hamba yang siap melayani Elia. Seperti Yosua juga tidak ujuk-ujuk menjadi panglima perang, tidak. Dia menjadi hamba Nabi Musa waktu itu. Begitu setianya, taat kepada Musa. Dan Musa melatih dia menjadi panglima perang. Setelah Musa masa tugasnya selesai, umur 120 tahun, maka Yosua diangkat menjadi pengganti Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Demikian kita lihat di sini Elisa, ya, tidak langsung menjadi nabi, tapi dididik menjadi pelayan dari Elia, dan dia belajar banyak dari Nabi Elia. Dan saudara, setelah Elia naik ke surga hidup-hidup, maka Elisa menjabat nabi dan mempraktekkan pelayanannya itu. Dan inilah salah satu pelayanannya. Penduduk Yeriko mengeluh bahwa masa depan mereka itu suram karena kematian bayi-bayi akibat air
yang tidak sehat. Masa depan mereka suram. Mereka akan mengalami kepunahan karena tidak ada generasi penerus yang sehat, terancam oleh air yang mematikan itu. Mereka datang kepada Elisa memohon supaya Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Dan Elisa sebagai hamba Tuhan menghadap hadirat Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan mengizinkan untuk menyehatkan air di Yeriko atas permohonan Elisa atas nama penduduk Yeriko. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia minta pinggan yang baru, bukan pinggan yang lama, tapi pinggan yang baru. Dia minta diisi dengan garam. Dan lalu Elisa datang ke sumber mata air itu dengan doa kepada Tuhan. Dia minta supaya air itu disehatkan. Lalu dia melemparkan garam itu ke sumber mata air itu. Ya, kita lihat di sini Elisa dalam doanya mengatakan, beginilah firman Tuhan, telah ku sehatkan air ini. Maksudnya Tuhan menyehatkan air ini. Maka dalam nama Tuhan tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Dengan nama Tuhan air itu disehatkan dan berubah, saudaraku. Kuasa Tuhan bekerja melalui pelayanan Elisa ini. Air itu berubah dari mematikan menjadi menghidupkan. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi firman Allah itu berkuasa untuk mengubah semua air yang ada di Yeriko itu. Kuasa Tuhan ajaib. Syaratnya apa? Pinggan yang baru dan garam yang dilemparkan ke pusat, ke mata air itu. Pinggan baru menggambarkan hati kita yang baru, hati yang bertobat, hati yang bersih, menjadi seperti pinggan yang baru. Dan garam itu merupakan perbuatan-perbuatan buah-buah pertobatan. Yesus bilang apa? Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu kehilangan asinnya, dia tidak berguna, melainkan diinjak-injak manusia. Jadi bagi orang-orang yang bertobat, itu menjadi seperti garam, perbuatannya baik. Dulu tukang berantem, tukang ribut, sedikit-sedikit maunya ribut. Setelah bertobat dan memiliki pinggan yang baru, memiliki hati yang baru, dia cinta damai, maunya damai, maunya rukun,
tidak suka pertengkaran. Bagaimana dengan saudara semuanya? Adakah engkau mengalami seperti hatimu seperti pinggan yang baru? Darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa-dosa kita. Ingat, perempuan sundal Rahab itu bertobat, dia meninggalkan tingkah langkah yang lama. Pekerjaannya dulu prostitusi, bertobat, dia anggap itu semua najis setelah dia bertobat. Dia tinggalkan hidup yang lama dan menjadi perempuan yang sopan santun, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dia kawin dengan seorang bangsa Israel dan kemudian menurunkan anak-anak yang baik-baik. Antara lain adalah Boas, suami Rut, itu keturunan Rahab, saudara, yaitu Rahab yang sudah bertobat, Rahab yang sudah lahir baru, dan turun-temurun Daud pun keturunan dia sampai kepada Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih, adakah saudara merasa sekarang ini hidupmu gagal? Engkau tidak mempunyai masa depan. Yeriko pun begitu awalnya, tidak mempunyai masa depan sebab kematian bayi-bayi. Itulah yang menurunkan generasi berikutnya, yang melanjutkan generasi berikutnya. Tidak ada, mati semua akibat air yang tidak sehat itu. Tetapi sesudah air itu disehatkan dalam nama Tuhan, berubah semuanya. Masa depan Yeriko itu jaya, ada masa depan. Demikian juga saudara-saudara kekasih, banyak orang yang masa depannya suram. Bukankah banyak orang-orang tua yang kehilangan berkat sehingga suram, ditinggalkan oleh keluarganya, kapiran, cari makan susah dan lain sebagainya. Tidak akan demikian bagi saudara-saudara yang mengalami pinggan yang baru, yang mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Pertobatan saudara itu sangat dihargai oleh Tuhan. Bertobat kepada Tuhan, tanggalkan sifat yang lama. Para suami yang suka ribut-ribut di rumah, dikit-dikit pukul istri, dikit-dikit menganiaya, atau istri pun demikian. Bertobat. Miliki pinggan yang baru dalam hatimu. Engkau bertobat di hadapan Tuhan. Tanggalkan sifat ganas yang lama itu. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadilah suami yang melindungi istri dan anak-anaknya, yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Jangan ada lagi pemukulan terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga jangan terjadi lagi, karena engkau memiliki pinggan yang baru, hati yang baru, yang telah dibaharui oleh darah anak domba Allah itu. Bertobat, saudara kasih. Dulu suka ngibul, suka justa, nipu sana, nipu sini. Bertobat hari ini. Sakius, orang kaya raya, banyak duit, sebagian uang itu dari hasil tipu daya, menjustai masyarakat. Setelah dia bertobat,
menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya Tuhan, separuh kekayaanku ku persembahkan untuk orang-orang miskin. Dan jikalau aku menipu orang, aku akan mengganti 4 kali lipat. Ini hasil pertobatan seseorang. Tidak berani lagi menipu orang lain. Tidak berani dusta terhadap sesama manusia, melainkan berkata-kata jujur satu sama lain. Bisnis pun harus jujur di hadapan Tuhan, supaya masa depan saudara cerah di hadapan Tuhan. Saudara harus mempunyai masa depan yang gemilang, karena Tuhan berjanji. Bilang apa Tuhan? Tuhan mengatakan, aku mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Berarti setiap anak-anak Tuhan yang sudah bertobat di hadapan Tuhan pasti diberkati. Urusan cari makan itu Tuhan punya urusan, Dia yang memberkati saudara. Tidak mungkin anak-anak Tuhan sampai mati kelaparan. Alkitab mencatat bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saya pengalaman dalam hal ini. 50 tahun yang lampau saya pendeta miskin, saudara. Pendeta yang serba kekurangan. Tapi saya tutup mulut kepada orang-orang, apalagi kepada jemaat. Saya tidak berani mengeluh. Saya tidak berani mengatakan saya kekurangan, saya tutup mulut. Tapi saya buka mulut kepada Tuhan yang memanggil saya menjadi hambanya. Dan saya merasa Tuhan itu luar biasa, di mana jemaat setempat tidak bisa membiayai gembalanya, maka Allah mengutus orang-orang luar memberkati saya, sehingga saya katakan tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Sampai hari ini Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa. Saya mempunyai masa depan karena Tuhan yang memberikan semuanya ini. Tuhan menyehatkan air itu. Tuhan mau menyehatkan air dalam hidup saudara. Tuhan mau menyehatkan ekonomi saudara. Tuhan mau menyehatkan tubuh saudara, supaya saudara menjadi orang yang sehat di dalam Dia. Karena itu, mari pakailah pinggan yang baru dan isilah dengan garam perbuatan-perbuatan yang baik. Jadilah orang Kristen yang jujur, yang tulus, yang mau kerja keras. Saya ini sejak muda kerja keras, saudara. Saya menjadi pendeta pun pendeta kerja keras. Ketika saya dipanggil Tuhan melayani di Kota Kerawang, banyak rintangan. Banyak orang mengatakan bagaimana bisa berdiri menggembalakan 2 jemaat, dua-dua bubar katanya. Banyak begitu di Jawa Barat. 1 jemaat saja sulit, apalagi 2 katanya. Saya tanya sama Tuhan, saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, aku mengutus kamu ke Kerawang. Saya bilang, Tuhan, nyatakan Tuhan panggilanmu mengurus IMB supaya sukses. Walaupun saya tinggal di Bogor,
saya urus IMB di kota Karawang. Tuhan campur tangan. Tuhan yang memanggil saya untuk melayani di sana. Tuhan buka jalan, semuanya beres. IMB terbit, kami bisa membangun gedung gereja. Sampai pendeta-pendeta di Karawang pada bengong. Loh, banyak pendeta yang tinggal di kota Karawang mengurus IMB gagal. Ini tinggalnya di kota Bogor kok bisa sukses? Dari mana caranya? Malah saya urus untuk minta bantuan presiden, berhasil dapat SK Presiden Gereja Betel Indonesia Eklesia ini, dapat bantuan 15 juta. Ini mengagetkan pendeta-pendeta di Karawang. Mereka bingung, kok bisa katanya, kok bisa. Di dalam Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ketika gedung itu diresmikan, tiba-tiba kru dari TVRI Pusat datang. Saya tidak panggil, malah saya kaget, loh kok ada kru ini. Ternyata mereka diperintahkan oleh istana untuk susah menyiarkan berita ini ke seluruh Indonesia. Jadi pada waktu peresmian gedung gereja itu diliput oleh TVRI dari pusat atas perintah istana. Coba saudara, saya dapat interlokal dari pendeta yang saya tidak kenal di Indonesia Timur. Pak, Bapak gerejanya diresmikan ya, disiarkan di TV. Kok tahu? Iya, saya lihat di televisi disiarkan. Bagaimana Pak caranya kok bisa begitu? Semua oleh anugerah Tuhan. Ya, saya ceritakan sedikit bagaimana Tuhan menolongnya. Nah, saudara-saudara kekasih, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, kalau saudara memegang teguh sabda Tuhan, engkau memiliki hati pinggan yang baru. Hidup yang lama saudara tanggalkan, perbuatan yang lama saudara tinggalkan. Bertobat, bertobat dan bertobat. Hatimu menjadi baru seperti pinggan yang baru itu. Diisi dengan garam perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dulu mungkin saudara pelit terhadap istri, ada suami gajinya nggak dikasih tahu kepada istrinya, disumputin. Ada yang begitu saudara, pelit sekali terhadap keluarganya. Setelah engkau memiliki pinggan yang baru dan diisi dengan garam, perbuatanmu berubah menjadi murah hati. Terhadap istri murah hati, terhadap suami murah hati, terhadap anak murah hati, terhadap orang tua murah hati. Itulah yang Tuhan mau. Dan kita bergantung kepada Tuhan. Semua itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari saudara kasih, seperti penduduk Yeriko mengalami perubahan yang begitu besar. Ada masa depan mereka. Hari ini demi nama Tuhan saya katakan, ada masa depan bagi saudara semuanya. Masa depanmu cerah, masa depanmu berhasil, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, turun temurun. Itulah firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Turunlah kiranya rahmat-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jikalau ada di antaranya yang hidup dalam dosa, sekarang juga mau bertobat di bawah kaki-Mu.
memiliki pinggan yang baru, hati yang baru, tingkah langkah yang baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu semuanya, jaga hidup mereka semuanya Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara memberikan persembahan, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tentang persembahan. Jadi saudara memberikan persembahan itu bukan pemberian sosial, bukan. Ya, persembahan saudara itu bukan untuk orang susah dan sebagainya, tidak. Tetapi memuliakan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi memberikan persembahan di gereja Tuhan ini memuliakan Tuhan, bagian dari ibadah kita. Memuliakan Tuhan dengan uang kita, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Maka kalau saudara memberikan dengan tulus hati, Tuhan berjanji akan memberkati dengan limpah. Ya, BL silakan tampil ke depan untuk memimpin puji-pujian. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kami yang baik. Tuhan, jemaat-Mu telah memberikan persembahan kepada Raja di atas segala raja. Sucikan semua persembahan ini, jadikan berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi sesuai janji-Mu. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka dengan limpah adanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tinggal di rumah karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami semuanya. Berkati tiap rumah tangga dengan berkat-Mu yang ajaib. Cukupkan kebutuhan hidup mereka semuanya. Nama Tuhan dikuduskan dan dipermuliakan. Berkati kiranya ibadah raya kedua hari ini di tempat ini, Tuhan beracara dan memberkatinya. Tuhan pakai semua pelayan-Mu menjadi saluran berkat. Juga ibadah raya di Karawang, Tuhan pimpin perjalanan kami ke Karawang, dan Tuhan berkati ibadah raya di sana. Haleluya. Ya Bapa, banyak musibah menimpa bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong selamatkan bangsa Indonesia ya Tuhan. Beri hikmat, akal budi dan kekuatan kepada pemerintah kami untuk mengurus dan mengatur, terutama dalam vaksinasi. Kiranya Engkau campur tangan dan memberkatinya, supaya semuanya berguna bagi rakyat Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin.